Dalam kehidupan ekonomi modern, lembaga keuangan memiliki peran yang sangat penting dalam menggerakkan roda perekonomian suatu negara. Lembaga keuangan berfungsi sebagai perantara antara pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana. Melalui lembaga keuangan, kegiatan seperti simpan pinjam, investasi, pembayaran, dan pembiayaan dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien. Secara umum, lembaga keuangan dibedakan menjadi dua jenis, yaitu bank dan lembaga keuangan non-bank atau LKNB. Melalui pemahaman mengenai lembaga keuangan, baik bank maupun non-bank, kita dapat mengetahui bagaimana sistem keuangan bekerja, bagaimana masyarakat dapat memanfaatkan jasa lembaga-lembaga tersebut, serta bagaimana perannya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Tahukah kamu apa itu lembaga keuangan? Lembaga keuangan merupakan suatu institusi atau badan usaha yang bergerak di bidang jasa keuangan. Kegiatannya menghimpun aset dalam bentuk dana untuk kegiatan ekonomi, proyek pembangunan, dan keuntungan lewat bunga. Menurut UU Nomor 14 Tahun 1967, pengertian lembaga keuangan yaitu badan usaha yang kegiatannya menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan kembali pada masyarakat. Lembaga keuangan dapat disimpulkan sebagai badan usaha yang bergerak di bidang keuangan yang kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat. Ada dua fungsi utama dari lembaga keuangan. Yang pertama, memutar dana dari kalangan yang memiliki dana berlebih kepada yang kekurangan dana. Kedua, lembaga keuangan sebagai penyedia informasi ekonomi bagi kepentingan nasabah. Peran lembaga keuangan. Peran lembaga keuangan yang pertama sebagai transaksi keuangan, yang kedua penyalur likuiditas, dan yang ketiga sebagai pengalihan aset. Penting lembaga keuangan adalah menopang jalannya transaksi keuangan. Dengan adanya lembaga keuangan, aktivitas bisnis dan ekonomi lainnya dapat berjalan dengan mudah serta tetap terjamin keamanannya. Peran lembaga keuangan sebagai badan penyalur likuiditas. Likuiditas sendiri artinya kemampuan untuk mendapatkan dana berupa uang tunai ketika diperlukan. Dengan adanya lembaga keuangan, maka masyarakat akan menghilangkan kekhawatiran publiknya perihal ketersediaan uang tunai yang akan berputar di masyarakat. Lalu yang terakhir adalah peran lembaga keuangan sebagai lembaga yang bermanfaat untuk melakukan pengalihan aset. Pengalihan aset ini bisa dilakukan melalui cara peminjaman dana dari tabungan kalangan masyarakat kepada pihak lain, kemudian dikelola dalam jangka waktu tertentu. Hai guys, pernah nggak sih kepikiran uang yang kita tabung di bank tuh sebenarnya ngapain aja di sana? Sebelum itu aku mau kasih tahu nih guys, kalau bank itu berasal dari bahasa Italia yang biasa disebut banca, artinya itu bangku. Lalu ngapain sih uang di bank? Jadi gini, bank itu tempat buat nyimpan, ngelola, dan nyalurin uang. Orang yang punya uang lebih bisa nabung, sedangkan yang butuh modal bisa minjem. Nah, bank punya banyak fungsi juga loh. Yang pertama, nerima simpanan biar uang kamu aman. Yang kedua, ngasih pinjaman buat yang butuh modal. Yang ketiga, membantu transaksi kayak transfer dan bayar tagihan. Dan yang paling penting, bikin hidup lebih praktis. Nah, kita akan masuk ke jenis-jenis lembaga keuangan bank. Di sini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada bank sentral.
Bank sentral adalah bank pusat yang bertugas mengatur kebijakan moneter dan menjaga stabilitas ekonomi. Bank ini juga berwenang mencetak uang, mengatur suku bunga, dan mengawasi sistem keuangan nasional. Contohnya di Indonesia ada Bank Indonesia. Selanjutnya ada Bank Umum. Bank umum adalah bank yang melayani berbagai layanan perbankan seperti simpanan, kredit, transfer, dan investasi untuk masyarakat luas. Contohnya sendiri ada Bank Mandiri, BCA, BNI, dan BRI. Selanjutnya, yang terakhir adalah Bank Perkreditan Rakyat atau BPR. BPR berfokus pada layanan simpan pinjam bagi usaha kecil dan mikro, terutama di daerah pedesaan. BPR tidak menyediakan layanan seperti kartu kredit atau transaksi falas. Contohnya ada BPR Dana Mandiri, BPR Lestari Bari, dan masih banyak lagi. Setelah belajar mengenai lembaga keuangan dan bank, selanjutnya kita akan belajar mengenai lembaga keuangan non-bank atau LKNB. Nah, kalian tahu nggak sih apa itu LKNB? Simak baik-baik ya penjelasan tentang pengertian, fungsi, peran, jenis-jenis, dan juga kegiatan LKNB berikut ini. Yang pertama, kita masuk ke pengertian. Apa sih itu lembaga keuangan non-bank atau LKNB ini? Nah, lembaga keuangan non-bank adalah lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dengan mengeluarkan surat berharga untuk pembiayaan perusahaan serta disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman. Selanjutnya yaitu peran lembaga keuangan non-bank. Lembaga keuangan non-bank sebagai wadah yang mampu menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien ke arah peningkatan taraf hidup rakyat. Lembaga keuangan non-bank merupakan perantara keuangan sebagai prasarana pendukung yang sangat vital untuk menunjang kelancaran perekonomian. Lembaga keuangan non-bank atau LKNB sangat penting dalam mendorong pembangunan ekonomi dan meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia. Menjadi komponen dari sistem keuangan nasional, LKNB membantu individu dan bisnis dalam memperoleh layanan keuangan, terutama dalam operasi valuta asing. Karena kemajuan teknologi dan meningkatnya globalisasi, operasi valuta asing semakin penting untuk perdagangan internasional, investasi, dan kebutuhan untuk transfer uang. Kehadiran LKNB memungkinkan masyarakat untuk melakukan transaksi lintas batas dengan biaya yang lebih hemat dan proses yang lebih cepat daripada sistem perbankan konvensional. Setelah membahas peran dan juga pengertian dari LKNB, selanjutnya kita membahas fungsi lembaga keuangan non-bank. Nah, fungsinya sendiri ada 4. Yang pertama, menghimpun dana dengan cara menerbitkan surat berharga dan menyalurkan kepada perusahaan kecil maupun masyarakat. Yang kedua yaitu memberikan modal dengan cara menerbitkan surat berharga dan menyalurkan kepada perusahaan kecil maupun masyarakat juga. Yang ketiga yaitu pasar modal. Pasar modal bertujuan untuk memperlancar pembangunan baik ekonomi maupun industri. Yang keempat yaitu memberikan kredit dengan bunga ringan kepada usaha kecil maupun masyarakat dengan jaminan surat berharga, kendaraan, perhiasan, maupun tanpa jaminan.
Setelah ini, kami akan membahas terkait jenis-jenis lembaga keuangan non-bank. Apa aja sih? Yuk simak lebih lanjut. Yang pertama adalah asuransi. Lembaga ini berfungsi memberikan perlindungan keuangan terhadap risiko yang dialami individu atau badan usaha yang bertugas mengelola dana premi peserta dan membayar klaim jika terjadi risiko seperti kematian, kecelakaan, kebakaran, dan kerugian usaha. Yang kedua adalah pegadaian. Lembaga ini memberikan pinjaman dengan jaminan barang berharga seperti emas, perhiasan, atau kendaraan yang berfungsi membantu masyarakat mendapatkan dana cepat tanpa syarat yang rumit. Yang ketiga adalah dana pensiun. Lembaga ini bertujuan mengelola iuran dari karyawan dan pekerja untuk memberikan manfaat keuangan setelah masa kerja berakhir. Yang keempat adalah perusahaan pembiayaan atau yang disebut dengan leasing. Lembaga ini menyediakan pembiayaan pembelian barang modal seperti kendaraan, mesin, atau alat produksi secara cicilan. Lembaga ini berfungsi untuk membantu masyarakat memperoleh barang tanpa harus membayar lunas di awal. Yang kelima yaitu perusahaan modal ventura. Lembaga ini memberikan pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal kepada perusahaan yang sedang merintis atau usaha kecil menengah yang memiliki potensi untuk berkembang, tetapi belum memenuhi syarat untuk mendapatkan pinjaman di bank. Lembaga ini berfungsi membantu pengembangan usaha baru, mendukung inovasi, serta memperkuat struktur permodalan bagi bisnis yang sedang bertumbuh.